Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah mampir ke channel Ramzik Story. Sebelum kita masuk ke cerita, saya mempunyai permintaan kecil nih buat kalian semua. Ingat, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar saya bisa selalu berbagi konten yang menarik dan yang sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Bagi yang like dan subscribe, saya doakan semoga kalian panjang umur, banyak rezeki, diberikan kesehatan lahir dan batin. Dan keluarga teman-teman pun sehat semua dan dimudahkan hajatnya dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Oke, langsung saja kita ke ceritanya yang dijamin enak didengar dan menarik. Di sebuah kawasan perbukitan sejuk di Jawa Barat, berdiri megah sebuah villa besar yang konon tak pernah sepi dari aura angker. Bangunannya masih utuh, tapi dindingnya sudah mulai ditumbuhi lumut. Orang-orang di desa bawah menyebut tempat itu dengan nama Villa Ular. Tapi sebelum villa itu kosong dan mengerikan, dulunya adalah milik seorang pria kaya raya bernama Pak Guntur Arsyad, pengusaha sukses, pemilik properti, dan kolektor barang mewah yang dikenal dengan gaya hidup eksentrik. Pak Guntur tidak seperti orang kaya lainnya. Ia jarang terlihat di publik, tidak suka pesta, dan lebih sering menyendiri di vilanya yang luas. Tapi yang paling membuat geger warga sekitar adalah peliharaannya yang tak biasa. Seekor ular piton Burma sepanjang hampir 7 meter yang diberi nama Nyi Roro. Bukan seekor, bukan dua, tapi satu saja. Namun ukurannya begitu besar, membuat siapapun yang melihatnya langsung bergidik ngeri. Ular itu ditempatkan di sebuah ruangan khusus di tengah villa, dilindungi dinding kaca tebal, lengkap dengan pendingin ruangan dan lampu sorot. Pak Guntur memperlakukan hewan itu seperti ratu. Setiap hari diberi makan ayam hidup, bahkan kadang kambing kecil. Namun, semakin lama, aura villa itu mulai berubah. Penjaga kebun, Mang Atmo, beberapa kali merasa bulu kuduknya berdiri saat bekerja malam hari. Ia sering melihat bayangan panjang melata di balik kaca saat menyapu halaman. Kayak bukan cuma ular biasa, Kang. Katanya suatu malam kepada temannya. Ular itu kayak ngerti kalau diliatin. Tatapannya kayak manusia. Desas-desus pun merebak. Konon, ular piton itu bukan sekedar peliharaan, tapi bagian dari perjanjian gaib yang dibuat Pak Guntur dengan seorang pawang ular dari pesisir selatan. Ceritanya, saat bisnisnya hampir bangkrut 5 tahun lalu, Pak Guntur pergi ke pantai selatan untuk minta jalan. Pak Guntur yang awalnya sangat memuja ular itu, lambat laun mulai bosan. Ia mulai memperlakukan ular itu seperti binatang biasa, memukulnya dengan tongkat kayu saat tak mau makan, menyetrum kandangnya karena kesal, bahkan menantang-nantang sambil tertawa saat ada tamu. Lihat nih, peliharaan gua kayak jin. Kalau gua bilang diem, ya diem. Kalau gua bilang makan, ya makan. Ucapan itu sering disambut dengan tawa. Tapi mata Nyi Roro tampak dingin, menatap tajam dari balik kaca, seolah mencatat setiap kata, setiap penghinaan. Puncaknya terjadi saat ada seorang influencer ternama berkunjung untuk membuat konten eksklusif di villa itu. Dalam video, yang kini sudah dihapus dari internet, tampak Pak Guntur menyiram Nyi Roro dengan air keras agar terlihat lebih agresif untuk konten dramatis. Penjaga rumah yang menyaksikan kejadian itu langsung gemetar. Ia mundur pelan-pelan dan tak mau bekerja lagi di villa itu sejak malam tersebut. Saya lihat sendiri, Bang. Ular itu nggak bergerak waktu disiram. Tapi matanya merah. Dan lihat ke arah Pak Guntur terus. Diam, tapi marah. Beberapa hari setelah kejadian itu, tanda-tanda aneh mulai muncul. Lampu ruangan ular sering mati mendadak. Kaca kandang bergetar tanpa sebab.
Bau amis seperti darah menguar di malam hari. Suara desisan terdengar dari dalam dinding. Bahkan, Pak Guntur sendiri mengaku mendengar suara wanita tertawa kecil dari dalam kandang. Tapi ia menolak semua itu. Ah, sugesti doang. Ular tuh binatang. Gak bakal bisa mikir apalagi dendam. Namun malam itu adalah malam terakhir Wardah melihat Pak Guntur hidup. Pagi harinya, penjaga keamanan yang baru datang melihat pintu villa terbuka lebar. Televisi menyala dan lampu rumah berkedip-kedip. Tidak ada tanda-tanda perusakan, tapi suasananya begitu sunyi. Ia memanggil-manggil Pak Guntur, tapi tak ada jawaban. Saat masuk ke ruang tengah, ia melihatnya. Kaca kandang ular hancur berkeping, dan di tengah ruangan, ular piton besar menggeliat perlahan, dengan perut yang menggemung abnormal, seperti menelan benda besar. Penjaga itu gemetar, dan langsung kabur sambil berteriak ke warga. Apa yang terjadi malam itu? Mengapa pagi yang biasanya tenang di lereng perbukitan itu mendadak gempar? Kabar bahwa Pak Guntur Arsyad ditemukan menghilang secara misterius menyebar dengan cepat. Namun bukan hanya karena ia orang kaya, melainkan karena kondisi rumahnya yang menyeramkan. Kandang ular peliharaan miliknya pecah, dan ular piton sepanjang hampir 7 meter tergeletak dengan perut yang sangat membesar, seolah telah menelan sesuatu yang tak seharusnya ditelan. Warga yang penasaran berkumpul di sekitar villa, tapi tak ada yang berani masuk. Mereka hanya berdiri dari kejauhan menyaksikan rumah megah itu yang kini tak lebih dari sarang kutukan. Beberapa berani menyebut, "Dia pasti dimakan. Itu hukuman karena mempermainkan sesuatu yang sakral." Tak butuh waktu lama, polisi dan tim SAR tiba. Ruangan utama langsung dikosongkan. Ular piton itu masih menggeliat lemah di sudut ruangan. Matanya sayu, mulutnya sedikit terbuka. Para petugas herpetologi yang datang dari kebun binatang mengatakan bahwa ular itu dalam kondisi koma akibat menelan mangsa yang terlalu besar. Penyelidikan pun dimulai. Jejak-jejak di lantai menunjukkan adanya bekas lilitan besar di sekitar sofa dan meja tamu, seolah ada pertarungan atau pergerakan liar. Namun, yang membuat bulu kuduk berdiri adalah tidaknya ditemukan satu pun tetesan darah. Di balik tumpukan pecahan kaca, ditemukan sabuk kulit mahal dan sedikit sobekan baju linen putih, pakaian khas yang biasa dikenakan Pak Guntur. Tapi tubuhnya tak ada. Sore hari, keputusan paling mengejutkan dibuat. Autopsi darurat harus dilakukan terhadap ular tersebut. Ular itu disuntik bius kuat agar tertidur total. Saat perutnya mulai dibedah perlahan-lahan oleh dokter hewan dengan sarung tangan tebal dan masker, semua orang yang hadir menahan napas. Lapisan demi lapisan otot terbuka, dan akhirnya terlihat sesuatu yang membuat semua terdiam. Potongan tubuh manusia, lengkap dengan jam tangan Rolex, cincin emas,
dan sabuk bermerek yang sudah tergores. Pak Guntur ditemukan. Dalam waktu singkat, berita ini menyebar kemana-mana. Media nasional dan media sosial membahasnya berhari-hari. Foto villa, kaca pecah, dan ular piton yang tergeletak pius menjadi viral. Ada yang percaya, ada yang mengejek. Namun yang mengejutkan adalah kematian misterius ular itu seminggu kemudian. Setelah dibawa ke kebun binatang dan dirawat dengan baik, ular itu tiba-tiba ditemukan mati dalam posisi melingkar sempurna, seperti hendak tidur, dengan mata terbuka menatap langit-langit kandang. Dokter hewan menyatakan tak ada penyakit, tak ada luka, tak ada racun. Ia mati tanpa sebab jelas. Beberapa hari kemudian, seorang mantan dukun dari Ciamis yang mengaku pernah bekerja sama dengan Pak Guntur bicara kepada wartawan. Ular itu bukan hewan sembarangan. Dia perpanjangan tangan dari makhluk yang lebih tua, lebih kuat. Ketika ikatan batin sudah rusak, maka tumbal harus diberikan. Dan begitu misi selesai, ular itu akan kembali ke asalnya. Setelah semua kejadian itu, villa megah milik Pak Guntur ditinggalkan begitu saja. Keluarga jauh menolak warisan. Para pekerja kabur. Villa itu kini ditumbuhi ilalang dan digosipkan sering terdengar suara desisan dan jeritan malam hari, padahal tak ada siapapun di dalamnya. Namun satu hal yang terus menghantui warga. Ada bayangan panjang yang kadang terlihat melata di balik jendela kaca villa, meski ular itu sudah mati. Beberapa bulan setelah tragedi mengerikan itu, villa milik almarhum Pak Guntur resmi dinyatakan sebagai tanah warisan tak bertuan. Tak satu pun anggota keluarga yang mau menyentuhnya. Bahkan, anak kandung Pak Guntur yang tinggal di luar negeri secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak akan menginjakkan kaki ke villa itu seumur hidup. Biarkan villa itu mati bersama ayah. Ujar anak sulungnya dalam wawancara eksklusif di sebuah podcast luar negeri. Namun, pemerintah daerah memiliki agenda lain. Karena lokasi villa berada di lahan strategis, mereka memutuskan untuk melelang villa tersebut secara diam-diam kepada pihak swasta. Tak disangka, seorang pengusaha muda bernama Rehan membeli properti itu dengan harga murah. Ia adalah influencer properti terkenal yang sering membeli rumah-rumah tua dan menjadikannya konten YouTube bertema renovasi ekstrim. Ini bukan rumah berhantu, kata Rehan dalam videonya. Ini cuma rumah orang kaya yang ditinggalin. Aku bakal ubah jadi resort mewah. Video pembelian villa itu pun viral. Jutaan penonton membanjiri kolom komentar. Sebagian memperingatkan Rehan, sebagian besar menunggu dengan rasa penasaran. Ular raksasa, kutukan, let's see. Hari pertama renovasi dimulai. Tim tukang dan kru dokumentasi mulai masuk ke dalam villa yang selama ini kosong. Mereka membongkar lantai, mengganti dinding, dan membersihkan kandang kaca besar bekas ular itu. Namun sejak hari pertama, gangguan mulai muncul. Pekerja mengaku mendengar suara gesekan panjang di plafon, padahal tak ada apa-apa. Beberapa benda berat berpindah sendiri di malam hari. Lampu-lampu padam satu persatu, lalu menyala tanpa sebab. Dan yang paling menyeramkan adalah bekas kandang ular yang terus basah. Padahal bagian atap tidak bocor. Kandang itu kayak berkeringat. Ujar seorang tukang sambil gemetar. Namun Rehan mengabaikan semua peringatan itu. Ia terus membuat vlog harian, membual tentang hasil renovasi yang akan memukau semua orang. Hingga suatu malam,
ia memutuskan menginap sendirian di villa itu sebagai bagian dari konten YouTube 24 jam di rumah kutukan. Dalam video itu, ia menantang diri untuk bertahan semalam di ruang tengah, tempat di mana Pak Guntur terakhir terlihat. Malam itu terekam penuh dalam kamera. Awalnya tenang, tapi menjelang pukul 2 pagi, suara desisan lirih mulai terdengar dari balik dinding. Kamera merekam wajah Raihan yang mulai panik. Ia mencoba bercanda untuk menenangkan diri. Dari arah belakang, bayangan panjang merayap naik ke lehernya, membelit perlahan. Live streaming itu berhenti tiba-tiba. Keesokan paginya tim dokumentasi datang dan menemukan pintu villa terbuka. Peralatan masih menyala, namun Raihan tidak ada. Yang mereka temukan hanyalah kamera yang tergeletak di lantai, merekam kaki seseorang yang tergantung lemas dari plafon. Tapi saat dicek, tak ada siapa-siapa di atas. Tubuh itu seperti menghilang dan tidak pernah ditemukan hingga hari ini. Video live streaming yang sempat tayang selama 2 jam itu langsung tersebar luas. Potongan-potongan rekaman penampakan ular hitam melilit kamera menjadi viral di TikTok, Instagram, hingga televisi. Warga sekitar bersumpah melihat cahaya hijau keluar dari jendela villa malam itu. Sejak kejadian itu, tak ada satupun pekerja yang berani mendekat. Villa itu resmi ditutup dan kini dikenal sebagai Villa Lilitan Setan. Beberapa minggu kemudian, seorang pemuka adat dari daerah pantai selatan mendatangi villa itu tanpa pemberitahuan. Ia hanya membawa satu benda, tempurung kelapa tua dan seikat bunga melati. Ia berdiri di depan pagar villa dan berkata kepada wartawan, "Ular itu sudah mati, tapi sosok yang bersemayam di balik tubuhnya belum tidur. Ia mencari tuan baru atau tumbal baru." Kini, villa itu ditinggalkan selamanya. Rumornya, orang-orang yang berani menyentuh pagar villa akan mendengar suara desisan di telinganya dalam tidur. Dan siapapun yang menantang kisahnya, tak pernah bisa menceritakannya lagi. Tamat.